بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halikum ya ikhwani? Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pada halaman 47 dengan judul Nasbul Fi'lil Mudhari'. Nasabnya fi'il mudhari'. Baik. Langsung saja kita lihat di sini al-amsilatu, contoh-contohnya. Yang pertama, uridu an ahsina sibahah. Uridu an ahsina sibahah. Saya ingin berenang lebih baik. As-sibahah di sini artinya berenang. Uridu an ahsina sibahah. Saya ingin berenang lebih baik. Yang kedua, arju an ya'tadila al-jaw. Arju an ya'tadila al-jaw. Saya berharap udara sedang-sedang saja atau cuaca sedang-sedang saja. Al-jaw di sini artinya bisa cuaca atau bisa juga udara. Baik. Yang ketiga, yasuruni antazurona. Yasuruni antazurona. Saya senang jika Anda mengunjungi kami. Yasuruni antazurona. Saya senang jika Anda mengunjungi kami. Yang keempat, lan akdiba. Lan akdiba. Saya tidak pernah berdusta atau saya tidak akan berdusta. Lan, taib. Lan di sini artinya tidak pernah atau tidak akan. Taib. Yang kelima, lan yafuza al-kaslanu. Lan yafuza al-kaslanu. Tidak akan pernah berhasil orang yang malas. Lan yafuza al-kaslanu. Tidak akan pernah berhasil orang yang malas. Yang keenam, lan apriba al-qitta. Lan apriba al-qitta. Saya tidak akan pernah memukul kucing atau saya tidak akan memukul kucing. Baik. Teman-teman yang berbahagia, coba kita perhatikan nomor 1 sampai nomor 6. Ternyata semua fi'il mudhari yang ada di sini harokatnya adalah fathah. Kita tanya, kenapa fi'il mudhari harokatnya fathah? Karena ia didahului oleh huruf an dan juga huruf lan. Jadi kesimpulannya, apabila fi'il mudhari tersebut dimasuki atau didahului oleh huruf an atau lan, maka otomatis harokat fi'il mudhari tersebut menjadi fathah. Baik. Yang ketujuh, kita lanjut. Idan tuqima indana. Kalau begitu, kamu tinggal bersama kami. Baik. Idan di sini artinya adalah kalau begitu. Jadi idan tuqima indana. Kalau begitu, kamu tinggal bersama kami. Kita perhatikan di dalam kurungnya. Di sini dikatakan tajibu bidzalika man qala sazuru madinatakum. Kamu wajib mengatakan hal itu jika ada orang mengatakan sazuru madinatakum. Jadi idan di sini adalah bentuk respon ketika orang mengatakan misalkan sazuru madinatakum, saya akan mengunjungi kota kalian. Maka jawabannya adalah atau responnya adalah idzan tuqima indana. Kalau begitu
kamu tinggal bersama kami. Baik. Jadi kita menggunakan kata idan di sini ketika kita ingin merespon perkataan orang yang mengatakan sesuatu kepada kita. Seperti contoh tadi, ketika ada orang mengatakan kepada kita, "Sazuru madinatakum." Saya akan mengunjungi kota kalian. Maka jawaban kita, "Idan tuqima indana." Kalau begitu, kamu tinggal bersama kami. Baik. Jadi penggunaan idan adalah bentuk respon ketika ingin merespon orang yang mengatakan kepada kita. Baik. Begitu juga yang ke-8 kita lihat di sini, idan tarbaha tijaratuka. Idan tarbaha tijaratuka. Kalau begitu perniagaanmu sukses atau berhasil. Atau mungkin bahasa kita, kalau begitu dagangan kamu laris manis misalkan. Baik. Ketika orang mengatakan kepada kita misalkan, sakunu aminan, saya akan menjadi orang yang jujur. Maka kita merespon kepada orang tersebut, idan tarbaha tijaratuka. Kalau begitu perniagaanmu berhasil atau sukses. Baik. Begitu yang ke-9, idan yafsuda al-hawa'u. Idan yafsuda al-hawa'u. Kalau begitu udara rusak. Ketika kita mendengar orang mengatakan misalkan, sagliku an-nawafida. Sagliku an-nawafida. Saya akan menutup jendela. Maka respon kita adalah idan yafsuda al-hawa'u. Kalau begitu udara rusak. Baik, seperti itu. Jadi kita menggunakan kata idan ketika ingin merespon orang orang mengatakan sesuatu kepada kita. Dan idan tersebut ketika setelahnya ada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut harokatnya adalah mansub atau fathah. Jadi idan adalah salah satu yang membuat fi'il mudhari tersebut berharokat fathah. Baik. Yang ke-10 kita lihat di sini, jitu kai at'allam. Baik. Jitu kai at'allama. Saya datang supaya untuk belajar. Kai di sini artinya adalah supaya atau agar. Jadi kita artikan jitu kai at'allama. Saya datang atau saya hadir agar at'allama, saya bisa belajar. Yang ke-11, kharajtu kai atanazzaha. Kharajtu kai atanazzaha. Saya keluar supaya saya bisa tamasya. Tanazzah di sini artinya adalah jalan-jalan atau tamasya. Jadi kita artikan kharajtu kai atanazzaha. Saya keluar kai atanazzaha supaya saya bisa jalan-jalan. Baik. Yang ke-12, ata'allamu kai akhduma al-watana. Ata'allamu kai akhduma al-watana. Saya belajar supaya saya bisa membantu negeri atau supaya saya bisa mengabdi kepada negeri. Ata'allamu kai akhduma al-watana. Saya belajar supaya bisa berkhidmah kepada negeri. Baik. Semoga ini bisa dipahami contoh-contoh tadi, dan tolong teman-teman bisa menulis contoh-contoh yang ada supaya kita bisa lebih mengingat kembali. Baik. Kita akan masuk kepada al-bahsu. Kita lihat di sini al-bahsu, pembahasannya. Yashtamilu kullu misalin minal amsilati as-sabiqati ala fi'lin mudhari' qablahu ahadul ahrufi al-arba'ah an, lan, idan, kai. Baik. Sini dikatakan oleh pengarangnya, yashtamilu kullu misalin minal amsilati as-sabiqah ala fi'lin mudhari'. Semua yang telah kita pelajari tadi, contoh-contoh yang tersebut mencakup semuanya, yaitu fi'il mudhari.
yang dimana sebelum fi'il mudhari' itu didahului oleh 4 huruf, ya, di antaranya an, lan, idan, cai. Artinya fi'il mudhari' tersebut didahului oleh huruf-huruf an, lan, idan, cai. Baik. Wa idza ta'amalta akhir kulli mudhari'in masbukun biwahidin min hadil ahrufi al-arba'ah fi hadil amsilah wa fi ghairiha wajadtahu mansuban. Baik. Di sini dikatakan, dan apabila kamu mengamati akhir harokat daripada fi'il mudhari' tersebut, ya, masbukun biwahidin min hadil ahrufi al-arba'ah. Apabila kita memperhatikan pada fi'il mudhari' tersebut, ia didahului oleh salah satu 4 huruf tersebut pada contoh-contoh yang sebelumnya, ya, tadi yaitu an, lan, idan, cai. Wajadtahu mansuban, dan engkau melihat fi'il mudhari' tersebut harokatnya fathah. Jadi ketika kita membaca tadi contoh-contoh fi'il mudhari' tersebut, harokatnya itu adalah fathah. Kenapa fathah? Ternyata ia didahului oleh 4 huruf tersebut, atau salah satu 4 huruf tersebut, an, lan, idan, cai. Baik. Di sini dikatakan walakinnaka idza hadafta hadal harfa wajadtal fi'la marfu'an. Baik. Di sini dikatakan apabila kamu menghapus atau membuang huruf yang membuat fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub, maka harokat fi'il mudhari' tersebut maka kembali kepada harokatnya dengan dhammah. Jadi sebagaimana yang saya katakan di awal, harokat asli daripada fi'il mudhari' tersebut adalah dhammah. Namun di sini dia menjadi mansub karena ia dimasuki oleh salah satu 4 huruf tadi, yaitu an, lan, idan, cai. Jadi apabila fi'il mudhari' tersebut yang tadinya harokatnya dhammah kemudian dimasuki oleh salah satu huruf nawasib tersebut, an, lan, idan, cai tadi, maka harokat fi'il mudhari' tersebut menjadi fathah. Baik. Kemudian di sini dikatakan wa min dzalik yufhamu anna hadhihi al-ahruf tansabu al-fi'l al-mudhari' alladhi ya'ti ba'daha. Lah, sebab itu kita pahami bahwasanya huruf-huruf 4 tadi adalah huruf yang membuat fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub atau fathah. Baik. Al-qaidah, kaidahnya adalah yunsabu al-fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasib. Fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub apabila ia didahului oleh salah satu huruf nawasib tersebut, yaitu huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Di antaranya adalah an, lan, idan, cai. Ya, jadi apabila an, lan, idan, cai ini masuk kepada fi'il mudhari' atau apabila fi'il mudhari' sebelumnya ada an, lan, idan, cai ini, maka otomatis fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub atau fathah. Teman-teman yang berbahagia, coba silakan dibuka halaman 51. Di bagian paling bawah kita lihat di situ tamrinu fil i'rab, latihan dalam mengi'rab. Insyaallah di sini kita akan mereview kembali materi-materi yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya terkait dengan fi'il, fa'il, dan juga maf'ul bih, dan materi yang telah kita bahas tadi. Insyaallah di sini kita akan melihat bagaimana bentuk harokat dari setiap fi'il atau kata tersebut. Baik. Langsung saja kita lihat di sini nomor 1. Uridu an yahdura al-khadimu. Uridu di sini adalah fi'il mudhari'.
dan fi'il mudhari'nya harokatnya adalah dhammah. Kenapa harokatnya dhammah? Karena dia tidak dimasuki oleh huruf yang membuat dia menjadi mansub, atau dia tidak didahului oleh huruf an, lan, idan, kai. Ketika tidak dimasuki oleh huruf an, lan, idan, kai, maka fi'il mudhari' tersebut otomatis harokatnya adalah dhammah. Baik. Yang kedua, an adalah harfun nasbin, yaitu huruf yang membuat fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub. Yahdura fi'il mudhari' mansub, yaitu fi'il mudhari' yang mansub. Kenapa fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub atau fathah? Karena dia didahului oleh huruf an. Maka kita lihat di sini, ternyata fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub karena dia dimasuki atau didahului oleh huruf an. Baik. Al-khadimu fa'ilun marfu'un. Al-khadimu adalah bentuknya adalah fa'il. Maka kita telah pelajari bahwasanya setiap fa'il pasti dhammah. Baik. Dan telah kita pelajari bahwasanya fa'il itu marfu'nya dengan dhammah atau alif atau jama' atau waw. Namun kita lihat di sini harokat fa'il adalah marfu. Kenapa marfu? Karena ia mufrad. Baik. Yang kedua, lan yu'adziba Muhammadun al-hayawana. Lan harfun nasbin. Sebagaimana telah kita pelajari bahwasanya lan ini adalah yang membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Makanya dikatakan di sini lan harfun nasbin. Lan adalah huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Yu'adziba fi'il mudhari' mansub. Yu'adziba fi'il mudhari' yang berharokat fathah atau mansub. Kenapa mansub? Karena tadi dia dimasuki oleh huruf lan. Baik. Muhammadun fa'ilun marfu'un. Muhammad adalah fa'il, dan fa'il ketika mufrad harokatnya adalah dhammah atau marfu'. Al-hayawana maf'ul bih mansubun. Al-hayawan itu kedudukannya sebagai maf'ul bih, dan telah kita pelajari bahwasanya setiap maf'ul bih harokatnya adalah mansub. Baik. Mungkin ini yang sedikit kita murjah materi yang telah kita pelajari, dan semoga bisa dipahami. Sekali lagi, saya berharap apabila ada penjelasan-penjelasan yang belum jelas saya sampaikan, silakan ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah saya akan jawab. Karena waktunya cukup, kita akhiri saja. Apa yang salah dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.